Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Farhan Mubaidillah dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi Bisnis, pada Prodi Manajemen dengan NIM 2892250198. Di sini saya akan menjabarkan materi aspek hukum pada tindak usaha bisnis yang dimana pada pasar oligopoli dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SH.MN. Oke, selanjutnya ada materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian pasar oligopoli, yang kedua ciri-ciri pasar oligopoli, yang ketiga jenis pasar oligopoli, yang keempat timbulnya pasar oligopoli, yang kelima kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli, yang keenam contoh pasar oligopoli. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu pengertian pasar oligopoli. Selanjutnya pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Kehadiran pasar oligopoli membuat para produsen dengan jumlah sedikit tersebut menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga akan membuat perusahaan atau produsen baru sulit masuk ke dalamnya. Pemerintah juga melarang adanya praktek oligopoli. Aturan ini telah tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik, selanjutnya yang kedua, ciri-ciri pasar oligopoli. Baik, selanjutnya pada ciri-ciri pasar oligopoli terdapat yang pertama, penjualan bersifat homogen. Apa sih yang dimaksud dengan penjualan bersifat homogen? Yaitu produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan mereka. Misalnya, produk yang dijual adalah roti. Namun, seperti yang kita ketahui, produk roti cukup bermacam-macam atau bervariasi. Yang kedua, yaitu adanya dua produsen atau lebih. Pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua produsen atau lebih, namun kurang dari 10. Ciri inilah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Yang ketiga, memerlukan strategi marketing yang matang. Karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat, tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang. Tanpa adanya strategi yang matang, sulit bagi suatu produsen untuk bertahan di dalamnya. Yang keempat, harga saing relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk atau homogen. Lalu apa pengaruhnya sih dengan harga? Tentu saja, jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit bersaing. Yang kelima atau yang terakhir, sulit ditembus produsen baru. Sebelumnya kita telah membahas bahwa karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki produsen terbatas atau kurang dari 10. Nah, batas itulah yang membuat pasar oligopoli sulit atau susah untuk lanjutnya. Yang produsen baru, yaitu jenis tak jarang produsen baru berusaha mengambil resiko dengan mempersempit jenis pasar oligopoli. Terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama pasar oligopoli terdiferensiasi, yang dimana arti dari kata terdiferensiasi adalah dapat dibedakan, sehingga dalam jenis pasar ini produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan. Misalnya, harga yang ditawarkan jauh berbeda antara produsen satu dengan lainnya. Yang kedua,
pasar oligopoli non-kolusi, di mana pada jenis ini produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lainnya. Tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor tidak bisa bersaing. Yang ketiga, pasar oligopoli homogen. Pasar oligopoli homogen disebut juga dengan pure oligopoli, yang dimana di dalamnya menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, namun sulit untuk dibedakan. Contohnya seperti air mineral, semen, rokok, dan sebagainya. Yang terakhir, pasar oligopoli kolusi, yaitu suatu praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga, sehingga bisnis bisa berjalan statis. Bisa dikatakan jenis yang satu ini tidak memiliki persaingan yang ketat. Selanjutnya yang keempat, yaitu timbulnya pasar oligopoli. Pada timbulnya pasar oligopoli terdapat dua, yaitu yang pertama skala ekonomis dan kedua kompleksitas manajemen. Pada skala ekonomis, pada umumnya perusahaan oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Hal ini dapat dikatakan dapat membangun suatu industri di dalam sistem pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Selain harus memiliki modal cukup besar, perusahaan juga dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya cukup kompleks. Baik, pada materi kelima, yaitu kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Apa aja sih kelebihan pasar oligopoli? Yang pertama, adanya persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi terbaru. Yang ketiga, meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Anda dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Sedangkan pada kelemahan pasar oligopoli, yang pertama, produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. Yang kedua, sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Yang ketiga, adanya persaingan ketat di dalam pasar, membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti, bahkan bertahan di sana. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu contoh pasar oligopoli. Selanjutnya, contoh pasar oligopoli yang pertama yaitu industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, jasa penerbangan, ataupun bisa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan dalam menyampaikan materi aspek hukum tentang pasar oligopoli. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.